Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita berkumpul di tempat ini, hari ini juga adalah hari yang spesial buat kita semua. Izinkan saya mengatakan Sinen Koile Gong Si Pacai. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu terjadi atas kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Dan tiba saatnya juga Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, menyatukan setiap hati kami. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, kalau kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, dan kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat terindah dalam rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu naikkan pujian ini dengan kerinduan hati kita. Sama-sama katakan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Ku. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari terlebih lagi sungguh-sungguh. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu
segalanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan kerinduan hati kita. Dalam hadirat-Mu rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, saat indah Tuhan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Jemaat Tuhan saja yang katakan saat indah, saat indah. Kau
selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari kita sembah Dia. Oh, Kau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah Tuhan. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang perkasa, tiada yang seperti-Mu. Oh, mari angkat setiap pujian penyembahan-Mu kepada Dia. Mari angkat setiap ucapan syukur-Mu kepadanya. Haleluya. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh, kami
dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama saat indah. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup merubah ratapku kini jadi
Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan bahasa Mandarin. 주 예수 I walk, 주 예수 I need, 주 예수 I die, 세천이가 수워. 주 예수 I walk, 주 예수 I need, 주 예수 I die, 세천이가 수워. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita, haleluya. Masih semangat, amin. Masih semangat, boleh lambaikan tangan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Na 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 na. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Allah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Pujian ini bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, sama-sama katakan yang percaya, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sembah, kuatku, amin. Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selama. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Katakan, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Na 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 na, na 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 na. Berikan selesai yang mulia bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Sebelum kita boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan bersama-sama. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, pada hambanya saya berserah padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari berikan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, kami elu-elukan Engkau, kami katakan hosana, terpujilah Tuhan dalam tempat kudus. Engkau dipermuliakan lewat keberadaan kami, Engkau dipermuliakan lewat alunan musik kami, Engkau kami permuliakan dengan sorak-sorai dan tepuk tangan kami. Kini Engkau dipermuliakan lewat sabdamu sendiri. Mari Abba berbicara Engkau bagi kami, sampaikan isi hatimu kuat, sehingga setiap telinga yang mendengarkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak berhenti untuk mendengarkan saja, tetapi kami melakukan, mengejawantakan firman Tuhan. Sebab kami percaya kebenaran firman-Mu adalah akan membawa kami kepada kemuliaan yang berikutnya. Kami tahu, kami sadar langit bumi akan lalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami berpegang teguh akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, urapan Tuhan turun atas kami, atas tempat ini, atas ruangan kami, bahkan ruangan hati kami terdalam. Sehingga setiap firman tidak kembali sia-sia. Setiap huruf, kata dan kalimat, butir-butir firman Tuhan akan menghujam kuat kami semua. Sehingga kami melakukan kebenaran firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan, pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala sanjungan hanya bagi Tuhan. Kemasyuran bagi Tuhan. Sebab semua yang datang daripada Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan segala kemuliaannya hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Siapkan kami semua untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan dan melakukan, katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang melayani. Terima kasih. Terima kasih melayani kita semuanya. Wah, terima kasih Samuel. Wah, Samuel sudah besar, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan gongsi facai buat kita semuanya. Apakah salam saya diterima, saudara? Ya, gongsi facai. Sekalipun saya bukan dari Cina, tapi percayalah, kalau diurut-urut ada beberapa hal dari Cina. Setidaknya handphone saya dari Cina. Tapi setidaknya, maka sebab itu, maka saya menyampaikan akan hal ini, saudara. Terima kasih, kita boleh kembali lagi untuk ada dalam ibadah yang spesial, karena pagi hari ini rupanya digabung, saudara ya. Sore saudara silahkan berkunjung ke tempat
masing-masing keluarga, saudara. Saya punya acara yang lainnya, saudara. Dan kalau hari ini ada bersama-sama dengan saudara, saya tahu semua Tuhan sudah merancangkan yang indah itu. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala saudara menyampaikan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pesan hari ini ya adalah murid sejati atau menjadi murid Kristus sejati, saudara. Itu yang disonding, disampaikan oleh Bapak Gembala saudara untuk saya bisa sharingkan akan hal ini. Kalau boleh PowerPoint saya boleh ditampilkan ya, supaya kita boleh mencatatnya dengan baik saudara ya. Nah itu yang menjadi judul firman Tuhan atau setidaknya tema buat gereja kita di tempat ini saudara ya. Menjadi murid Kristus sejati. Nah saudara, sebelum membuka firman Tuhan ya, saya mendapatkan akan satu informasi dari World Population Review, yaitu adalah data atau satu lembaga yang meneliti tentang kecerdasan otak manusia yang disebut dengan IQ, Intellectual Quotient, yang meneliti kecerdasan otak manusia. Di tahun 2022 mereka meneliti begini saudara sekalian, bahwa dari 199 negara di dunia itu diuji, maka didapati ada negara-negara yang kuat atau yang tinggi secara IQ atau secara kecerdasan otak saudara. Nah, dari 199 negara ya, hampir 200. Saudara pasti bertanya-tanya, negara manakah kecerdasan otaknya yang tinggi secara rata-rata? Itu ya. Pasti bukan Indonesia, saudara. Nah, ternyata didapati dari World Population Review ini, maka mereka menemukan bahwa ternyata orang yang punya kecerdasan intelektual tinggi ada di Asia. Ternyata adalah negara Jepang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Negara Jepang punya IQ rata-rata adalah 106,48. Itu tinggi ya saudara. Itu diteliti dari lembaga ini, itulah negara Jepang saudara. Berapa nilainya? Yaitu 106,48. Lalu kemudian disusul oleh negara Taiwan. Negara Taiwan juga punya grade yang cukup tinggi secara kedisiplinan, kecerdasan, ternyata ditemukan nilainya 106,47. Kemudian disusul berikutnya Singapura 105,89. Dan kemudian juga disusul oleh negara yang lain tidak jauh, namanya negara Hong Kong 105,37. Dan Cina menempati urutan kelima 104,1, ada di Asia loh ternyata saudara. Orang-orang yang punya kecerdasan intelektual saudara. Saudara pasti bertanya-tanya juga, Indonesia nomor berapa Pak? Itu pasti saudara ya. Ternyata Indonesia dalam penelitian mereka ada pada urutan dari 199 negara, ada pada urutan 130 IQ-nya, saudara. Haleluya. Jadi dengan demikian, saudara, di urutan itu, maka kita tidak heran, saudara. Kalau ada di jalan, kalau saudara memperhatikan atau saudara naik mobil, kasih sennya kanan, beloknya ke kiri, saudara. Karena nomor 130 itu. IQ-nya berapa saudara tahu Indonesia? 78,49. Ya 78,5 lah gitu saudara. Jadi saudara jangan heran kalau di jalan-jalan temukan yang begitu saudara. Saya nggak ngerti dan apalagi saudara moda transportasi, angkot, bus dan sebagainya. Itu kalau mau belok yang tahu cuma dua, hanya Tuhan dan supir itu sendiri saudara. Karena tiba-tiba belok mendadak saudara. Saya nggak tahu kenapa demikian, karena mungkin sudah terkontaminasi dengan penari Jawa. Penari Jawa itu begini saudara, ngeritingnya kanan,
beloknya ke kiri, saudara. Itu penari Jawa. Jadi saudara maklum kalau ada orang buang sampah sembarangan karena ada 78,49 itu EQ-nya, saudara. Jadi saudara sedikit-sedikit maklum, saudara ya. Itulah yang memang terjadi di negara kita. Tetapi sekalipun begitu, saudara, maka kita punya kabar baik. Orang yang dekat dengan Kristus dan menjadi murid Kristus yang sejati pasti berbeda. Pasti ada hal yang berbeda. Kenapa demikian? Karena orang dekat dengan siapa, orang itu akan seperti apa. Kepada siapa saudara dekat, maka saudara akan mirip seperti kepada siapa saudara dekat. Dalam sebuah jurnal satu universitas ya, ditemukan bahwa orang yang mempengaruhi kehidupan kita itu adalah buku apa yang Anda baca. Yang kedua adalah bergaul dengan siapa kita akan menjadi seperti itu. Makanya dalam jurnal ini, buku yang mempengaruhi dunia secara kuat adalah namanya Alkitab, saudara. Saudara rajin baca Alkitab, saudara aplikasikan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi seperti apa yang saudara baca, yaitu firman Tuhan Alkitab. Yang kedua, Anda bergaul dengan siapa akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita mirip dengan kepada siapa kita bergaul. Kita dekat dengan pendeta, paling tidak bau pendeta, saudara. Lebih baik bau pendeta daripada pendeta kok bau, saudara. Lah, saudara. Nah, kemudian kalau saudara dekat dengan Kristus, maka saya percaya kualitas Kristus juga akan ada pada kita, saudara. Kemiripan Kristus akan ada pada kita, saudara. Nah, kerinduan dan doa saya, saudara punya kualitas mirip dengan Kristus. Karena kita adalah murid Kristus yang sejati. Atau murid Yesus Kristus yang sejati, maka kehidupan kita mestinya mirip dengan Kristus itu sendiri. Nah, saudara sekalian, mari kita buka lembar firman Tuhan ya di dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-6. Mari kita lihat beberapa ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Saya akan memulainya. Tolong operator operasikan dari situ saja ya. Saya tidak memakai pointer. Nah, tolong ikutin saja ya, kira-kira begitu. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tolong kalau boleh ada di di firman Tuhan yang terjemahan baru ya. Tolong bukakan di Alkitab ya. Oke. Injil Yohanes pasal yang ke-6 di ayat yang ke-60 saya akan memulainya dan sampai dengan ayat yang ke-67. Mari perhatikan baik-baik judul firman Tuhan, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, saudara. Nah, di ayat yang ke-60 berangkat dari perkataan demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 60, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64. Ayat 64 dikatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Perhatikan ayat 66 dan ayat 67 menjadi ayat emas ya, atau ayat yang saya mau tekankan bagi kita para murid Kristus. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat
67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mari perhatikan di ayat yang ke-66. Saya mau tunjukkan bagi kita kembali di ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dari mana kita tahu sejak saat itu murid-murid mengundurkan diri? Kenapa pertanyaannya? Ayat yang ke-60. Karena ayat yang ke-60 dikatakan sesudah mendengarkan semuanya itu banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sekarang kita akan kejar lagi. Perkataan apa itu sesungguhnya yang keras itu? Mari saudara mesti memperhatikan ayat firman Tuhan, saudara. Di dalam Injil Yohanes tadi pasal yang ke-6, perkataan apa itu di ayat, saya akan bacakan saudara. Sebentar, saya akan membacakan atau saya akan tunjukkan bagi kita semua saudara. Perkataan apa itu yang keras sehingga banyak di antara mereka mengundurkan diri. Nah, mari kita akan lihat pada ayat yang ke-25 dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 di ayat yang ke-25 perkataan ini, saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapankah engkau tiba di sini? Orang mencari Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Mari perhatikan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mari saudara memperhatikan ayat ini, coba tahan di sini. Ada banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, saudara. Itu setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, mujizat itu terjadi. Lalu kemudian di waktu yang datang, maka mereka murid-murid mencari lagi akan Tuhan Yesus. Kemana dia pergi? Maka sebab itu dikatakan ayat 25 dikatakan, Guru, kapan engkau tiba di sini? Dijawab dengan perkataan yang keras. Yesus menjawab kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena aku. Tapi kamu mencari aku karena roti itu dan kamu kenyang. Oke, saya mau langsung masuk aplikasi saja ya, saudara. Tidak berpanjang kata, saudara. Karena saya sadar habis ini kita akan kunjung-kunjung mencari angpau, saudara. Ya, saudara. Gereja kami juga bagi-bagi angpau, saudara. Sudah ketahuan, saudara, ini ada babi, kecap, capcay, buyung haya, sudah. Karena pembunuhan babi di mana-mana beberapa hari ini, saudara. Saudara, saya mau langsung aplikasikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen sekalipun ya saudara, mencari Tuhan bukan mencari dia sebagai sumber berkat, tapi mencari dia sebagai berkat itu sendiri. Ya, saya teringat beberapa waktu yang lalu saudara, ada sebuah cerita lama, mungkin saudara juga sudah pernah mendengarkan. Satu kali ada seorang pengemis gitu ya. Seorang pengemis ini datang. Di tengah negara itu, ini cerita dari negeri Cungkok saudara. Dari negeri Cina. Di tengah negara Cina itu sedang kelaparan. Maka ada seorang pengemis datang kepada seseorang yang makan aja tinggal sekali makan itu. Pengemis ini adalah malaikat dalam ceritanya. Dan kemudian datang ke rumah itu mau minta makanan itu. Dan kemudian dibagi oleh sang baik ini. Atau seorang dermawan ini. Tinggal 1 kali makan, maka dibagi 2. Setelah dibagi 2 mereka makan bersama-sama di tengah-tengah kelaparan itu. Dan kemudian sebelum pengemis ini pulang pamit, dia hanya cuma bawa sumpit aja. Sumpit ini diketukkan di pinggan tadi mangkoknya, berubah jadi emas. Lalu kemudian mangkok ini diberikan kepada sang dermawan tadi yang memberi makan si pengemis ini. Si dermawan ini geleng-geleng kepala, enggak mau dikasih mangkok emas. Lalu kemudian dipikir kurang oleh si pengemis ini. Sumpitnya ketokkan lagi di gelasnya. Gelasnya berubah jadi emas. Lumayan bisa dibawa ke pasar, dijual. Sekali lagi orang ini juga geleng kepala.
Diketokkan ke meja, jadi emas. Enggak mau juga. Lalu pengemis ini tanya, apa yang kau mau sesungguhnya? Dia bilang, saya mau sumpitnya, saudara. Oh. Nah, cerita klasik lah, saudara, cerita lama. Tapi dari sini kita belajar, kalau kita pegang sumpitnya, kita bisa ketok apa, saudara? Jadi emas, saudara. Kan lebih keren daripada sekedar cuma punya mangkok emas dan gelas emas. Ini aplikasinya. Ini penerapannya, saudara. Jangan buat hanya sekedar kita suka dengan berkatnya. Berkat Tuhan kita terima, kita suka. Tapi lupa siapa si pemberi dan sumber berkat itu, saudara. Makanya ketika Yesus dicari oleh banyak orang. Hei, kamu cari aku bukan karena kamu cari aku. Tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya berkatnya yang kamu terima. Bukan pribadinya. Bukan pribadiku yang kamu cari. Tapi berkatlah yang kamu cari. Sehingga perkataan itu begitu keras, terus dia ngomong dengan begitu keras tentang roti hidup. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dan kemudian muncul ayat 66 itu tadi. Ada banyak pada waktu itu murid-murid mengundurkan diri. Yesus ngomong sama ke-12 muridnya, mereka pada mengundurkan diri itu. Apakah kamu enggak mau juga mengundurkan diri? Dia tanya, kamu enggak mau sekalian ikut mereka? Perkataan yang luar biasa keras, saudara. Nah, saya akan tunjukkan ya, saudara. Ini berbeda ayat 66 dan ayat 67 ini dalam versi yang mudah dibaca. Ayo, saudara, tampilkan slide saya. Nah, ini versi mudah dibaca, saya temukan ini, saudara. Ini perbedaannya. Sesudah itu banyak pengikutnya yang meninggalkan Yesus, mereka tidak lagi mengikut Yesus. Apa sih bedanya? Mari saudara, saya akan tunjukkan di ayat yang selanjutnya 67. Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu ingin pergi juga? Mari kita temukan mana perbedaannya. Perbedaannya adalah bukan murid-murid di ayat yang ke-66 itu. Seperti dalam terjemahan baru. Tetapi di ayat 66 dalam versi mudah dibaca itu, kita temukan kata pengikutnya. Sementara di ayat yang ke-67 itu dia ngomong kepada murid-muridnya, 12. Bedanya apa sekarang pengikut dan murid, saudara? Pengikut itu, saudara, cuma suka-suka. Jadi fans saja, saudara. Maka sebab itu, saudara jangan ngefans sama siapapun, saudara. Termasuk sama Yesus, jangan cuma ngefans, saudara. Tapi sungguh-sungguh temukan dia dan beri diri kita sebagai murid, saudara. Kalau cuma ngefans saja, kalau saudara tahu grup band, salah satu grup band ternama namanya The Beatles, itu tahun 80-an, saudara. Itu John Lennon, vokalisnya, kan banyak fansnya, ditembak, dibunuh sama fansnya, saudara. Kalau cuma ngefans, saudara. Makanya kalau cuma ngefans, ketika Yesus masuk orang berkata Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah dia, Hosana, sorak-sorai sukacita. Kalau cuma ngefans. Gilirannya dalam kondisi tertentu, orang yang sama berkata, salibkan dia, saudara. Kalau cuma hanya sekedar pengikut. Ini beda antara pengikut dengan murid tentunya, saudara. Nah, mari saya akan tunjukkan apa bedanya pengikut dengan murid. Murid itu punya kualitas. Dalam segala kondisi, dalam keadaan suka dan duka, dia tetap akan ada bersama-sama dengan gurunya. Saya mau sampaikan ya, dalam segala kondisi hari-hari ini, saya mau ingatkan buat kita semuanya, tetap mengikut Kristus sebagai murid yang sejati, saudara. Lah, kondisi bisa berubah-ubah dunia kok, saudara. Tapi berpegang kepada Kristus sebagai yang sejati, itu beda sekali, saudara. Nah, saya akan tunjukkan di ayat yang ke-68 misalnya di slide saya. Next slide. Perhatikan,
Murid itu mengikuti akan pola gurunya, saudara. Nah dikatakan demikian jawabannya Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kan ditanya, kamu gak mau pergi juga. Lalu dia bilang, kepada siapa kami akan pergi? Jadi perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi percuma saja saya keluar dari lingkaranmu, keluar dari jalanmu, keluar dari kehendakku. Kemana aku mau pergi? Betul kata Injil Yohanes pasal yang ke-15. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saya rindukan dalam hidup ini tetap ada di dalam rencananya. Tetap ada dalam kehendaknya. Tetap ada dalam panggilannya. Karena itu murid sejati. Tetap ada dalam tracknya Tuhan. Perhatikan. Dalam bahasa lain istilahnya begini, ada dalam jalurnya Tuhan, on track saudara. Nah kalau saudara melihat ya, ketika kita ada dalam lintasannya, contohnya pelari aja misalnya. Dia sudah start dengan baik, tetapi dia keluar dari lintasannya, udah jadi pasti kalah saudara. Itu kalau pelari. Saudara mungkin memperhatikan ada satu video, saya lupa itu di mana ya. Tapi saya melihat ya, ada anak-anak kecil 17 Agustus lari estafet, saudara. Lari estafet itu kan sambung menyambung. Udah ditunggu gitu ya. Sudah satu putaran, sudah mau berputar untuk melanjutkan. Mestinya larinya ke sana. Ini ada satu anak dengan PD-nya justru larinya ke sana. Bawa estafetnya itu saudara. Ya sekalipun dia lari dengan cepat, salah track, udah pasti kalah itu saudara. Nah karena itu murid Kristus yang sejati, ia ada dalam tracknya Tuhan. Ia ada dalam rencananya Tuhan. Ia ada dalam kehendaknya Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Ya, salah satu kereta tercepat di dunia yang pernah ada, itu adalah Shinkansen. Saudara tahu itu di Jepang. Berapa kilometer per jam larinya? 350 kilometer per jam itu larinya. Bayangkan, tidak dikendalikan dengan manusia ada di dalam kereta itu. Tapi dikendalikan lewat operator, saudara. Ngeri banget kalau kayak begitu. Nah Indonesia mau punya kereta cepat. Meskipun seharusnya sudah selesai di tahun 22 ini tapi belum selesai. Mana itu? Jakarta-Bandung. Saudara tahu berapa kilometer per jam? Kurang lebih hampir 400, 300 sekian kilometer per jam. Headway, saudara. Sudah bisa searching itu. Kita tahu kan informasi akan hal itu. Saudara bisa bayangkan dari sekian jam antara Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta. Nanti kereta ini jadi berikut dengan relnya udah jadi, jalannya udah jadi. Ditempuh cuma 45 menit, bahkan kurang dari 45 menit. Saudara bisa bayangkan kalau yang bokernya atau BAB-nya agak lama, yang lebih dari 30 menit, kira-kira pandangan saya, pikiran liar saya, itu BAB di Jakarta, ceboknya di Bandung. Ngeri banget, saudara. Nah, kenapa demikian? 45 menit, tidak lebih dari 45 menit. Bayangkan, antar kota, antar provinsi, ya, dari DKI ke Jawa Barat, saudara. Itu yang pupnya agak lama, saudara. Anda bisa bayangin yang kayak begitu, saudara. Ini adalah rekor. Pupnya di Jakarta, BAB-nya di Jakarta. Ceboknya di Bandung, keren saudara. Sedap. Kenapa? Shinkansen bisa jalan begitu rupa. Kenapa kereta juga bisa berjalan begitu lancar? Karena dia ada dalam tracknya, ada dalam relnya. Keluar dari rel, saudara. Kereta secepat apapun dia akan terhambat dan terlambat. Tidak akan lancar semacam itu. Bahkan tidak berjalan. Hal yang sama dalam hidup kita ini. Begitu murid Kristus keluar dari tracknya, itu bukan lagi murid sejati, tapi itu cuma fansnya Tuhan. Saya berdoa di antara kita, jangan ada jadi fansnya Tuhan, tapi sungguh-sungguh jadi murid Kristus yang sejati. Saya berdoa tahun ini, ketika kita ada dalam tracknya Tuhan dan tahun-tahun yang akan datang, on track,
di dalam Tuhan, dalam relnya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, dalam lintasannya Tuhan, sesulit apapun kita akan sampai pada tempat tujuan, saudara. Saudara tahu apa yang kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu ada yang namanya GPS, saudara tahu itu ya, saudara ya. Jadi sekalipun kita nggak tanya, kita sampai di tempat tujuan, GPS namanya. Dalam bahasa Inggrisnya Global Positioning System, GPS. Udahlah kita pakai bahasa Indonesia saja, GPS. Goblok pasti sampai, saudara. Nah, saudara sekalian, sekalipun kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita ada dalam tracknya Tuhan, ya maaf saudara, segoblok-gobloknya kita akan sampai tujuan, saudara. Nah itu tuh saudara, pakai pegang GPS-nya Tuhan, firman Tuhan, saudara. Kita pasti akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Dan sekalipun suasana atau tahun-tahun yang konon katanya sulit, belajar ketika ada dalam tracknya Tuhan. Sesulit apapun dengar ya, Tuhan ada di sana. Seseret apapun Tuhan ada di sana. Buktinya sampai sekarang kita baik-baik saja. Musim tidak mudah kita sudah lewati hampir 3 tahun. Toh kita masih hidup, masih ada. Saya sampaikan buat kita, teruslah ada dalam tracknya Tuhan. Sebab di dalamnya kita akan jadi lancar, saudara. Sekalipun kita AAUU kalau ngomong, saudara kita bisa dibuat oleh Tuhan. Bagaimana tidak? Yang tidak ada aja bisa menjadi ada. Satu kali ada orang tanya, Pak mana mungkin Maria melahirkan akan Yesus. Sementara tidak ada hubungan suami istri. Ya menurut kedokteran nggak mungkin itu terjadi. Memang nggak mungkin. Karena cuma satu saja, wanita saja, dari wanita saja. Masa nggak ada pembuahan lahir Yesus Kristus itu lagi kemarin, tahun yang lalu, akhir tahun itu saudara. Nah saya menjawab, ya mungkin saja, jangankan ada satu orang Maria bisa melahirkan Kristus. Oh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan aja, kitab Kejadian, Tuhan ciptakan Adam kok saudara. Sulit apa coba? Nggak ada yang sulit saudara. Tapi saya mau sampaikan bagaimana kita hidup dalam tracknya Tuhan. Maka sesulit apapun kita bisa melewatinya. Karena itu dalam tracknya Tuhan, saya mau sampaikan ini saudara. Perjalanannya Yosua. Di dalam kitab Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-8. Maka apa yang terjadi? Jadi good success saudara. Mari saudara perhatikan baik-baik. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya mau sampaikan ini firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara perhatikan. Saudara buka dalam kitab terjemahan lain. Misalnya King James Version aja saudara. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu pakai kata ini, good success, saudara. Atau sukses yang baik. Nah, saudara cari itu, referensi itu. Karena saya sudah cek beberapa terjemahan lain. Engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, sekali lagi pakai kata good success, saudara. Jadi sukses yang baik. Apakah ada sukses yang tidak baik? Ada. Misalnya, jualan narkoba, sukses semata-mata, sementara sukseslah saudara. Karena segala sesuatu ada, uangnya banyak saudara ya, jualan narkoba saudara. Tapi nggak lama kemudian ditangkap oleh petugas saudara. Ya sukses, tapi itu sukses yang buruk, jualan narkoba. Ada lagi berjudi misalnya, bisa nggak punya uang banyak? Bisa, nggak bisa saudara. Sukses tapi itu bukan good success saudara, bukan. Apalagi saudara, penipuan. Ya sementara kita bisa menipu orang, tapi nggak lama kemudian juga orang bisa menangkap kita. Apakah itu sukses? Sukses tapi bukan sukses yang baik saudara. Ada investasi tertentu, wah bandarnya suka, demen ya menerima banyak investor saudara. Sampai outfitnya saja ya, pakaian yang dipakai. Belanja sekali belanja, 23 juta, 24 juta. Mulai dari
apa itu, t-shirtnya, celananya, sepatunya, saudara. 23 juta, murah banget, saudara. Ngomongnya cuma murah banget. Nggak lama kemudian ditangkap polisi, ternyata itu adalah investasi yang salah. Ditangkap polisi, saudara. Kena 2 tahun, lama banget, saudara. Hal-hal semacam itu tuh, itu bukan good sukses. Tapi Tuhan berfirman kepada Yosua, yang hari ini saya sharing kepada kita. Sejauh kita ada dalam rencananya, sejauh kita dalam tracknya Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan good sukses. Mari kita lihat ayat yang ke-7, slide yang berikutnya. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Nah perhatikan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahasa yang sederhana adalah ada dalam relnya Tuhan. Ada dalam tracknya Tuhan, ada dalam rencananya Tuhan. Sudah perhatikan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. On track, dalam lintasannya, dalam jalurnya Tuhan, saudara. Nggak ada yang lain, saudara. Kalau kita memang murid yang sejati, sesulit apapun dan kondisi apapun, kita tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Saya sharing kepada kita. Saya nggak pernah pindah-pindah gereja, saya nggak pernah, saudara. Saya hanya seumur hidup saya, ya, saudara. Gereja kampung, saudara. Gereja kampung saya, dan kedua, gereja saya belajar. Ketiga, gereja saya menggembalakan. Kenapa saya tidak di kampung lagi, tidak di gereja di kampung lagi? Ya saya tinggalkan kampung, saudara. Bagaimana saya dari luar kota mau ke kampung? Gak mungkin. Cuma itu, saudara. Yang kedua, gereja saya belajar. Yang kemudian gereja juga yang mengutus saya. Sampai hari ini saya menggembalakan, saudara. Apa saya tidak berselisih paham dengan gembala saya? Apakah saya tidak beda pendapat? Beda, saudara. Tapi sejauh saya melihat dalam tracknya Tuhan, saya selalu berkata, yes I am, saudara. Sendiko dawuh, saudara. Saya nggak pernah pindah-pindah tentang hal itu, saudara. Saya memastikan bahkan sampai hari ini, kecuali Tuhan bawa lain ceritanya. Tuhan bawa saya ke tempat lain, itu lain ceritanya. Kalau Tuhan yang bawa, itu artinya tetap dalam tracknya Tuhan. Dari situ saya belajar yang namanya kesetiaan. Kualitas hidup yang bermutu. Karena kata setia itu pakai kata emunah. Itu adalah perilaku hidup yang bermutu, kualitas hidup yang bermutu. Benturan selalu ada, gereja juga selalu ada benturan. Tapi kalau kita ada dalam tracknya Tuhan, sekalipun benturan, Alkitab bilang besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara sekalian tetap aja dalam tracknya Tuhan, tetap aja dalam kehendaknya Tuhan, tetap aja dalam rencananya Tuhan. Wow, saya kemarin dapat kesaksian ya, saya ketemu sama Immanuel. Immanuel di mana Immanuel? Di mana dia? Oh itu, saya pikir pengangkatan kamu. Saya sharing sama dia, saudara. Dia parkir mobil, itu mundur, saudara. Ada juga yang cerita itu, saya mengungkit cerita lama ya. Tapi saya berdoa kamu dipakai Tuhan secara dahsyat. Kenapa demikian? Saya ngalami kayak begitu juga, saudara. Jadi kalau hal-hal semacam itu saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu saya ngalami hal-hal semacam itu. Itu mobil bisa mundur, saudara. Dan saya juga ditunjukkan beberapa waktu lalu sama Pak Derajat, ditunjukkan di videonya. Tidak ada kecelakaan sama sekali, saudara. Dengar-dengar Pak Chandra juga cerita, saudara. Pernah terjadi juga, mundur juga mobilnya. Bayangkan, syukur tuh nggak ada kurban, saudara. Saudara bilang kayak begini, wah untung, kebetulan nggak ada korban. Dengar baik-baik ya, itu bukan untung, itu on the track. Itu dalam tracknya Tuhan. Itu dalam rencananya Tuhan aja. Coba ini jalan raya begitu rupa, saudara. Saya mau sampaikan, engkau tidak menyimpang dari jalur Tuhan. Sesulit apapun, sebahaya apapun di depanmu. Engkau bisa dilalukan oleh Tuhan. Sebab kita ada dalam tracknya Tuhan, saudara.
Sehingga kita melihat kan hal-hal semacam itu. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, saudara. Nah, karena itu saudara, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap ada dalam lintasannya. Sehingga kita menjadi orang yang good, sukses di dalam Tuhan, saudara. Nah, saya akan tunjukkan. Ini hasil orang dalam track dan rencana Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, sukses dalam keluarga. Bukankah itu sebuah kerinduan buat kita? Sukses di dalam kehidupan berkeluarga. Yosua, lihat slide berikut saya. Siapa yang tidak rindu dalam hal ini? Dia sampaikan kata penting ini di depan keluarganya. Orang ini bernama Yosua. Mari perhatikan firman Tuhan. Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Nah, sudah perhatikan nih. Para bapak-bapak ini prinsip dalam hidup. Ya. Para orang tua ini prinsip dalam hidup. Buat saya ini prinsip sekali dalam hidup. Mau makan malam di mana buat saya bukan prinsip. Baju dibelikan istri warna apa buat saya bukan prinsip. Tapi salah satu hal yang prinsip dalam hidup saya ini nih. Statementnya daripada Yosua yang jadi firman Tuhan kita baca hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, saudara. Ini prinsip buat orang tua. Adakah anak-anak saudara tetap dalam tracknya Tuhan hari ini? Atau sudah menyimpang dari jalannya Tuhan? Ini prinsip kita ngomong sejak dini. Aku dan seisi keluargaku, kami akan berbakti kepada Tuhan. Yes, itu penting, saudara. Makanya orang lain boleh tidak berbakti kepada Tuhan. Orang lain boleh dalam kondisi hidupnya mereka suka-suka dengan Tuhan. Tapi ini prinsip buat kita. Buat murid sejati ini prinsip. Aku dan seisi rumahku, kami akan berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita murid sejati. Sudah. Jadi dia sukses tuh dalam keluarga. Yang penting dalam hidup ini, salah satu yang penting dalam hidup ini adalah ibadah, saudara. Berbakti kepada Tuhan. Itu jadi prinsip, saudara. Yosua buktikan itu. Karena dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dia sukses dalam keluarga. Kenapa kita suka dielu-elukan di luar? Orang angkat jempol di luar. Sementara di dalam anak, istri atau keluarga turunkan jempol. Buat apa, saudara? Oh, saya sharing kayak begini, saya berjuang. Untuk di rumah saya bisa diangkatkan jempol oleh anak saya atau istri saya. Di luar juga bisa diangkat jempol sama orang lain. Nah, buat apa yang di luar dijempolin? Di dalam diginiin, saudara. Anak-anak ngomong, alah papa ngomong aja gitu. Jangan sampai itu terjadi. Maka sebab itu, di dalam rencananya Tuhan, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan berbakti. Kami akan berbakti kepada Tuhan. Itu sukses dalam keluarga, saudara. Bawa anak-anak dalam sukses di dalam keluarga ini sejak dini. Saya mau ingatkan, mungkin ada faktor-faktor X ya saudara, yang membuat anak-anak atau keluarga kita menyimpang dari jalan Tuhan. Yang pertama, sukses dalam keluarga. Yang kedua, on track, sukses. Good sukses. Sukses apa? Dalam melayani. Dalam karir kalau saudara berjualan. Dalam usaha kalau saudara pengusaha, saudara. Nah, saya tunjukkan ayat firman Tuhan di ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mari saya akan tunjukkan yang blok warna putih. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Diteruskan, dilanjutkan sepanjang para tua-tua. Jadi saudara sekalian, ini sukses di dalam pelayanan. Saya juga rindu, satu kali saya mati. Saya dipanggil Tuhan. Karena itu sudah hal yang wajar, sudah hal yang biasa. Jangan berpikir bahwa Bapak masih muda, masih separuh perjalanan. Jangan berpikir semacam itu. Karena hari-hari gini kita tahu anak-anak bisa mati.
orang muda akan mati. Yang dewasa juga pasti mati. Yang tua harus mati, saudara. Makanya bisa saja gitu loh, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa saya masih muda gitu. Tapi satu kali ketika saya mati, masih ada peribadatan masih berjalan. Seperti Yosua berkata, ketika Yosua mati, orang Israel itu beribadah kepada Tuhan. Sepanjang zaman Yosua, orang beribadah kepada Tuhan. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi setelah Yosua memimpin dan kemudian gak ada, dia tetap ibadah jalan terus. Saya juga rindu. Satu kali gereja berkembang lebih hebat lagi. Pekerjaan pelayanan lebih hebat lagi, saudara. Ketika zaman saya memimpinnya satu kali, ketika zaman berikutnya atau generasi berikutnya, tetap orang berbakti kepada Tuhan. Nah, berapa banyak gereja tutup? Ayo. Bukan karena ditutup orang, tapi sudah tidak sanggup beroperasional atau seterusnya. Saya mau tekankan buat kita, jika gereja tidak dalam tracknya Tuhan, mungkin bisa dan hampir pasti terjadi semacam itu dengan mudah tutup karena nggak ada operasional. Saya mau sampaikan sejauh bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, saudara, kita tetap akan dicukupkan, bahkan dilimpahi oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, sehingga gereja tetap menjadi wakilnya kerajaan surga. Gereja saudara kan kedutaan bagi kerajaan surga. Keren, saudara. Bersama dengan Tuhan. Makanya doa saya berkali-kali, Tuhan, jikalau Roh Kudus sudah tidak memimpin gereja ini, tidak memimpin gereja kami, biarkan gereja ini bubar saja. Jauh lebih baik, saudara, daripada gereja tidak dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, saudara. Itu capek sekali. Pelayanan tidak mudah, saudara. Makanya berkali-kali saya berdoa di tengah krisis, di tengah pandemi sekalipun. Saya sampaikan kepada umat Tuhan, saya ingatkan. Jika Tuhan tidak pimpin gereja ini, biarlah gereja ini enggak ada. Tapi sejauh Tuhan ada di gereja ini, biarlah kita terus menjalankan kehendak Tuhan. Tuntas sampai Tuhan menyempurnakan gerejanya. Doa saya juga di tempat ini, saudara, sukses di dalam melayani. Engkau para pelayan Tuhan, sukses dalam karir. Engkau para orang-orang yang bekerja, berkantor, bahkan juga engkau sukses di dalam usaha bagi para pengusaha, saudara. Yosua buktikan ini. Sebagai seorang pemimpin, pelayan Tuhan, dia buktikan ini. Dia beribadah kepada Tuhan, memimpin umatnya. Bahkan selanjutnya, saudara. Dan yang berikutnya, sukses di hari tua. Ini catatan saya yang terakhir, saudara. Sukses pada hari tua sekalipun. Nah, saya akan tunjukkan nih ayatnya ya. Mari kita lihat. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, peristiwa apa itu? Pendudukan dari perjalanan Mesir sampai ke tanah perjanjian. Maka matilah Yosua bin Nun. Apa kata firman Tuhan? Hamba Tuhan itu. Saudara perhatikan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua itu dicatat hanya sebagai abdi Musa. Saudara boleh cek itu. Yosua itu ditulis hanya sebagai abdinya Musa. Waktu terus berjalan, proses terus berjalan. Dia tetap dalam tracknya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Maka satu kali dalam perjalanan hidupnya, sampai pada akhir hidupnya, hari matinya, dia tidak lagi disebut sebagai abdi Musa, tapi disebut sebagai hamba Tuhan. Mari perhatikan, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Saudara lihat, boleh cek ya. Itu masih sehat, masih bisa keluar masuk. Dia ngomong masih muda seperti dulu. Seperti 40 tahun yang lalu. Dia pernah ngomong itu, saudara. Jadi betapa kuatnya orang ini. Alkitab berkata, Yosua mati sebagai hamba Tuhan ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas, saudara. Mari saya tunjukkan, mana ini lampunya? Oke. Mari saudara perhatikan. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya. Bahasanya begini, saudara.
Hari tua pun tidak kapiran. Nah, bahasa Jawa itu enak sekali, saudara. Kapiran, saudara. Ya. Yang di luar Jawa itu adalah bahasa roh yang baik dan benar, saudara. Jadi tidak sulit, tidak susah. Dari mana kita tahu? Dia dikuburkan di hari tua, di milik pusakanya. Dia punya tanah yang diperjuangkan, diwariskan, diperjuangkan dalam perjalanan Israel, saudara. Bersama dengan Musa. Maka sebab itu dia punya tanah milik pusaka, saudara. Dia sukses itu di hari tua. Mati dalam damai sejahtera. Oh, orang dalam treknya Tuhan itu bisa good sukses dalam keluarga. Good sukses di dalam karir. Good sukses bahkan sampai di hari tua. Saya juga berdoa satu kali saya mati, saudara. Dengan damai sejahtera. Saya tidak akan mikir saya nanti dikubur di mana. Siapa yang mau nguburin saya. Saya enggak perlu mikir itu. Segala sesuatu harus dipersiapkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau kelahiran saja harus dipersiapkan. Pernikahan harus dipersiapkan. Pernikahan bisa iya, bisa tidak. Karena ada orang-orang yang juga tidak menikah, saudara. Itu pun sejak awal juga mungkin sudah mikir dan dipersiapkan. Lahir dipersiapkan. Nikah dipersiapkan. Mati itu sudah pasti. Enggak bisa ditawar. Itu pun juga harus dipersiapkan. Saudara jangan mikir kuburan dan peti dululah, saudara. Tapi mikir saya ini ada dalam treknya Tuhan atau tidak, itu saja, saudara. Jadi artinya begitu tutup mata di bumi ini, buka mata Cilukba, ketemu dengan guru sejati, Yesus Kristus. Ketika kita Cilukba tutup mata, buka mata, ketemu dengan juru selamat. Jangan berpikir siapa mau yang menghantar saya, siapa yang mau pimpin acara ibadah. Om Turyono juga enggak apa-apa, saudara. Karena sudah terbukti menguburkan banyak orang, saudara. Tenang aja, saudara. Enggak perlu panik soal itu. Siapa yang mau menghantarkan nanti, saudara. Enggak perlu panik. Tapi yang penting persiapkan begitu tutup mata ini, buka mata. Ketemu juru selamat, saudara. Saya berdoa kita punya kualitas rohani yang begitu, saudara. Sehingga siapapun nama kita, siapapun dan dari mana asal kita dikenal sebab kita adalah murid sejati. Tidak seperti ada banyak orang mengundurkan diri. Itu bukan murid, itu pengikut. Tapi murid sejati ngomong sama yang berkualitas 12 ini. Kamu tidak juga sama mereka? Petrus menjawab mewakili mereka. Enggak, kemana aku mau pergi? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya di tahun baru ini, di tahun 2023 ini, Chinese New Year juga ini kita masuk di sana. Kita ada dalam treknya Tuhan dan menjadi murid sejati, saudara. Satu kata terakhir ya saudara, dalam khotbah ini, bukan kata terakhir saya. Dalam khotbah ini, kalau kata terakhir saya, mati saya, saudara. Kata terakhir dalam khotbah ini, saudara, maka sebagai murid sejati, pasti ia akan memuridkan yang lainnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berdiri sama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Nyanyi bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Nyanyikan pujian ini beberapa kali dan kita akan berdoa. Saudara akan ketemu dengan keluarga. Saudara akan menikmati hari ini, bersukacita, dan doa saya, saudara ada dalam treknya Tuhan yang benar. Sebelum segala sesuatu dilakukan, saudara sudah beribadah terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku
kehendakku kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Yes, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, katakan kehendakku, ku serahkan padamu. Mari bersama-sama katakan harapanku hanya di dalam-Mu. Oh, teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu. Ada banyak hal yang kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu pasti Tuhan ada dalam rencana yang indah pada hidup kami. Biarlah kami tetap membawa diri kami, bahkan memaksakan kehendak kami, untuk kami tetap ada dalam rencana-Mu, ada dalam kehendak-Mu, ada dalam track-Mu Tuhan. Supaya kami didapati menjadi murid-murid yang sejati di hadapan Tuhan. Di tengah gejolak dunia yang tidak menentu, di tengah kondisi yang bahkan penuh tanda tanya, kami tetap akan menjadi murid Kristus yang sejati. Di tengah-tengah ada banyak orang yang gagal, banyak iman Kristen yang gagal. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami tetap ada dalam track-Nya Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan kami akan juga memuridkan yang lainnya. Supaya setidaknya kami dan seisi keluarga kami ada dalam track-Nya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Berkati hamba-Mu dan juga berkati hamba-Mu keluarga Pak Pendeta Hensan yang ada di luar kota. Semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Biarlah tahun ini menjadi tahun penuh berkat Tuhan. Menjadi tahun penuh pengharapan. Menjadi tahun di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Dan tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Tidak ada hambatan, tidak ada keterlambatan, tidak ada sumbatan berkat. Semua apa yang surga sudah sediakan bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, segala kemuliaan pujian kami kembalikan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kini kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berlimpah-limpah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih-Nya daripada Yesus Kristus Putra Tunggal Allah,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Suci. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang sempurna, berkat dari Yesus Kristus Tuhan, turun melimpahi, melingkupi, manunggal dalam kehidupan kami semuanya. Mulai pada pagi hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan Yesus kembali datang menjemput kami semua dalam kemuliaannya yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.